Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin penting yang bisa kita lakukan dengan mempergunakan Microsoft PowerPoint, teman-teman. Nah, saya gambarkan dulu bahwa PowerPoint itu adalah aplikasi yang kita bisa mempergunakannya untuk melakukan presentasi. Nah, dari istilahnya saja, PowerPoint itu berarti adalah yang kita sampaikan di dalam materi atau yang kita sampaikan di dalam slide nantinya itu hanyalah poin-poin pentingnya saja. Artinya nanti isi materinya itu akan sangat ditentukan oleh si narasumbernya. Ya. Jadi yang kita masukkan di dalam materi-materi yang kita buat di dalam file ini hanyalah poin-poin pentingnya saja. Nah, barangkali teman-teman juga sudah bisa mempergunakan PowerPoint ya. Cuman di sini akan saya bahas ada 4 hal. Yang pertama adalah kita bisa mempergunakan PowerPoint ini untuk membuat slide yang lebih bagus. Barangkali kita biasanya mempergunakan file-file presentasi yang masih kosongan gitu ya. Nah, tetapi ketika kita pengen mempergunakan template ataupun juga macam-macam jenis desain slide-nya ya yang bervariasi. Nah, ini bisa kita lakukan, teman-teman. Saya sarankan kawan-kawan mempergunakan PowerPoint minimal 2013. Jadi kalau yang 2010 ataupun 2007 ke bawah, maka silahkan di upgrade ya. Oke. Pertama begini, saya akan mencontohkan bagaimana caranya mempergunakan desain slide dari bawaan PowerPoint. Syaratnya adalah teman-teman pastikan kondisi komputernya sedang online ke internet. Nah, pada saat PowerPoint ini kita buka, ya, aplikasi PowerPoint ini kita buka, maka di bagian awal ini kita bisa memilih beberapa. Biasanya kan kita mempergunakan blank presentation. Nah, tetapi ketika memang kita memutuskan ingin mempergunakan contoh-contoh desain yang sudah ada bawaan dari PowerPoint-nya atau rekomendasi dari Microsoft, maka ini bisa kita pilih nih. Misalnya nih, saya pilih menggunakan tema education ya. Nah, ini kan ada banyak sampel yang bisa kita pakai. Nah, atau yang lain, misalnya saya pengen mempergunakan bisnis. Nah, ini juga ada nih. Atau cek juga yang lainnya, misalnya yang infografik. Nah, ini kan juga banyak. Nah, bagaimana cara untuk mempergunakannya? Nah, semisal saya akan mengambil yang ini misalnya ya, atau yang lain deh. Mana contohnya ya? Misalnya saya pengen mempergunakan, oke deh yang ini. Nah, jadi tinggal kita klik saja. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, ada download size. Di sini ada 4882 KB, artinya sekitar 4 mega ya, 4,8 mega. Nah, ini untuk mengambilnya cukup kita download saja. Caranya diklik create, maka dia akan otomatis mendownload ya. Nah, sudah, ini tinggal kita edit saja. Kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi judulnya ini bisa kita edit nih. Ya, judul bisa kita edit, kemudian gambar ini juga bisa kita gantikan. Nah, beberapa template itu biasanya juga sudah ada animasinya. Nah, kalau ini belum ada animasinya ya. Tapi biasanya sudah ada animasinya untuk beberapa macam varian yang lain. Nah, ini saya close, saya tekan Ctrl W, kemudian saya cek kembali coba ya. Saya cek kembali dengan model yang berbeda. Ini caranya tadi, saya tekan Ctrl W itu maksudnya untuk keluar dari wilayah desain ya. Kemudian saya tekan lagi file, kemudian kita pilih new untuk kembali memilih jenis-jenis tema yang lain. Nah, saya pengen mempergunakan yang lainnya misal.
saya akan memakai model yang berbeda. Ya, saya pilih kembali di bisnis misalnya, kemudian saya pilih bagian yang oke, saya pilih ini deh. Saya klik, kemudian saya pilih create lagi. Kemudian biarkan. Nah, ini kan sudah bisa langsung kita pakai nih. Jadi kalau misalnya mau diedit juga tinggal diklik saja, kemudian diedit ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Atau kita pengen, saya tekan Ctrl W lagi untuk close. Atau misalnya kita pengen membuat konten yang sudah terspesifikasi, misalnya untuk apa nih? Untuk kebutuhan perhotelan misalnya, kita cari nih hotel ada nggak? Nah, kalau misalnya tidak ada, kita cari yang lain lagi. Atau yang apa ya namanya ya? Ini misalnya komputer ada nggak? Bahasanya bahasa Inggris ya. Nah, ini juga bisa dipakai. Atau yang lain, hotel, harusnya ada hotel. Nggak kebaca ya. Oke, kalau enggak kita cari lagi saja. Kita cari model-model yang berbeda. Di sini ada tema ya. Ada tema, kemudian di sini bisa kita pilih lagi kategorinya. Kategorinya di bagian sini bisa kita cek ya. Ada bisnis, ada lain-lain dan sebagainya. Kemudian ada food and nutrition dan lain sebagainya. Saya pilih yang berbeda-beda lagi misalnya. Atau food nutrition ini seperti apa toh? Oh, nggak ada ya. Oke, saya pilih lagi di bagian yang berbeda. Nah, jadi intinya kalau misalnya memang kita pengen mempergunakan tema langsung dari sini, ini nanti tinggal diklik saja ya, tinggal diklik kemudian di create. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika kita pengen mengambil hanya bagian tertentu saja nih, misalnya untuk slide yang ini saya akan ambil atau model yang ini akan saya ambil. Jadi cukup dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih copy, ya. Kemudian kita membuat file presentasi baru nih, misalnya yang masih kosongan. Kita pilih file, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih blank presentation. Nah inilah kan kondisi aslinya ya, kondisi awalnya seperti ini. Ya, yang tadi hasil di copy kemudian kita pastekan di sini. Kita pastenya sesuai dengan format aslinya. Berarti kita pilih klik kanan kemudian keep source formatting. Artinya nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan bawaan aslinya ya. Nah, jadi ini ketika kita membuat file presentasi dengan format awal. Ya, format awal itu masih kosongan seperti ini. Jadi yang hasil kita kopikan tadi ini bisa kita edit ya, bisa kita edit bebas, mau diisi apapun juga bebas. Dan ketika yang lainnya lagi mau diambil kembali, misalnya untuk yang model-model yang ini misalnya untuk bagian judul ya, ini juga sama bisa kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam slide presentasi kita. Jangan lupa memilih keep source format. Ya. Oke. Ini kalau kita mempergunakan template bawaan online ya. Bagaimana kalau misalnya kita pengen membuatnya dari kosongan begini? Nah, kalau dari kosongan ya seperti ini hasilnya modelnya. Jadi yang pertama ada click to add subtitle. Itu maksudnya adalah judul utama. Misalnya nih saya pengen menyampaikan materi Microsoft Office misalnya ya. Kemudian klik to add subtitle, biasanya ini sebagai narasumbernya siapa. Misalnya saya buatkan Menara Training Center begitu. Nah, kita buat, saya contohkan 3 slide saja deh, 3 slide tambahan ya. Yang kedua saya isikan dengan Microsoft Word misalnya. Kemudian di sini saya tuliskan pembuat
dokumen misalnya. Ini maksudnya untuk fungsi-fungsinya ya. Pembuatan makalah ya. Kemudian pembuatan surat menyurat. Oke. Nah, kemudian saya ambilkan lagi satu lagi misalnya Microsoft Excel. Fungsi-fungsinya untuk mengolah data angka, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membuat slide ini berbeda gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana caranya untuk merubah latar belakang. Nah, latar belakang ada dua versi nih. Yang pertama adalah warna biasa atau menggunakan gambar. Caranya kita cukup dengan cara klik kanan di ruang kosong ini, ya, di ruang kosong sini, kemudian kita pilih format background. Nah, di bagian sini ada solid fill nih. Solid fill, ada gradient fill. Kalau solid fill berarti hanya satu warna saja. Pewarnaannya bisa kita pilih dari sini, ada color. Kemudian kita bisa memilih. Ya. Kemudian kalau misalnya mau diterapkan terhadap semuanya, semua slide, kita bisa memilih apply to all. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita undo saja. Ya. Jadi cukup kalau misalnya hanya diterapkan terhadap satu slide saja, kita cukup meng-close bagian sini. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita pengen membuat background-nya menggunakan gambar koleksi kita misalnya. Nah, di sini kita bisa memilih picture or texture fill. Nah, kemudian kita bisa memilih insert picture from, kemudian file kita pilih. Nah, selanjutnya tentukan gambar mana yang akan kita pakai. Misalnya nih, misalnya saya pilih gambar yang ini. Ya. Nah, demikian halnya juga untuk slide yang kedua. Slide 2 juga sama kalau misalnya mau kita rubah. Ya. Caranya dengan cara klik kanan di ruang kosong sehingga tampil begini kalau belum ada. Kemudian kita pilih picture or texture fill. Kemudian tentukan gambarnya dari mana saja. Lokasi gambarnya ada di mana. Saya pilih ini misalnya. Ya. Kemudian juga saya pilih lagi untuk yang ini. Juga tekniknya sama. Picture or texture fill. Kemudian kita tentukan lagi gambar mana yang akan kita pakai untuk background-nya. Nah, saya pilih dulu misalnya saya pilih yang ini ya. Oke. Nah, sebenarnya bisa juga dengan menggunakan teknik yang lain ya. Misalnya nih, saya buka dulu gambar. Gambarnya saya buka dulu, saya ambil, saya pilih, misalnya saya pilih gambar yang ini deh. Pilih gambar yang ini, kemudian saya pastekan di sini misalnya. Ya. Kemudian ini kan gambarnya menutupin teks gitu ya. Bisa kita pilih klik kanan, kemudian saya pilih send to back misalnya. Nah, ini bisa saja, tapi nanti hasilnya akan sangat berbeda ketika ini kita cetak. Maka kalau memang gambar ini mau kita jadikan sebagai background, tidak menggunakan teknik yang seperti ini ya. Jadi apa bedanya? Coba kita lihat. Perbedaannya paling bisa kita cek pada saat kita mencetak ini ya. Nah, bagaimana caranya mencetak file presentasi PowerPoint? Prosesnya bagaimana? Caranya adalah kita bisa memilih menu file, kemudian kita bisa memilih print, ya. Kemudian di bagian sini, nah ini kita tentukan dulu nih printernya mau pakai apa. Kemudian pada bagian sini bisa kita lihat full page slide. Nah, tentukan mau berapa slide di dalam satu halaman. Misalnya saya pilih 2. Ya, misalnya saya pilih 2 slide. Nah, kemudian bagian yang sini, ya, bagian yang sini kita pastikan bahwa scale fit paper ini harus aktif. Tujuannya apa? Supaya gambar ini bisa maksimal, ya, ukuran slide-nya bisa maksimal. Nah, kemudian
pada saat kita mencetak file presentasi ini, kan tidak semuanya tuh kita cetak. Biasanya yang kita cetak itu hanya poin-poinnya saja, hanya teksnya saja. Karena kalau misalnya mau di print sepenuhnya seperti ini, ya yang jelas yang pertama satu harga cetak mahal pastinya, karena dia ngeblok. Kemudian yang kedua tentu saja printernya juga akan bermasalah karena terlalu seringnya menggunakan ngeprint yang ngeblok gambar seperti ini. Maka rekomendasi untuk mencetak file presentasi itu adalah yang ini kita rubah menjadi pure black. Nah, sehingga backgroundnya itu nggak akan kelihatan, ya, backgroundnya nggak akan ada. Nah, bagaimana dengan yang ini tadi? Contoh lihat nih. Tadi kan yang halaman 1, halaman 2, atau slide 1, slide 2, kan ini saya gunakan background nih. Tapi lihat, ketika saya pilih pure black and white, ya, dia backgroundnya nggak ada. Jadi hanya teksnya saja. Tapi sedangkan coba kita lihat di slide yang ketiga tadi. Ada batu bata yang saya pasangkan tadi mempergunakan teknik insert gambar, kemudian saya pilih send to back. Nah, gambar ini akan tetap tercetak. Nah, itu bedanya ya. Jadi, itulah kenapa saya menyarankan untuk gambar yang akan dijadikan sebagai background bukan dengan menggunakan teknik copy paste ya. Oke. Nah, itu untuk merubah background ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat desain presentasi ini mempergunakan desain tema atau theme desain bawaan dari Office. Bagaimana caranya? Kita bisa memilih menu desain di bagian sini. Nah, ini dia. Nah, kita bisa memilih mau tema yang seperti apa gitu kan. Nah, yang jelas ketika kita memilih tema, ya tema desain kita, apapun yang kita pilih di dalam tema ini itu nanti akan menyesuaikan teksnya, kemudian pewarnaannya ya. Jadi akan otomatis menyesuaikan. Nah, misalnya saya pilih ini. Ketika kita pilih desain temnya, maka ini akan diterapkan terhadap semua slide yang ada. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menampilkan ke layar monitor. Nah, menampilkan ke layar monitor ada beberapa cara. Cara yang pertama, cara yang biasa adalah dengan cara mengklik tombol di bagian pojok kanan bawah ini ada slideshow ya. Ini bisa kita klik. Nah, jadi untuk next bisa kita klik di mouse atau kita bisa juga menekan tombol spasi atau tombol enter di keyboard juga diperbolehkan. Untuk nge-close dari full screen tadi bisa kita tekan tombol ESC yang ada di bagian pojok kiri atas. Nah, teknik yang lain untuk memunculkan ke layar membuat full screen adalah dengan cara menekan tombol F5 di keyboardnya. Nah, sehingga dia akan memunculkan mulai dari slide pertama. Ya, untuk next seperti biasa berarti pakai tombol apapun kecuali ESC. Nah, teknik yang lain juga diperbolehkan. Misalnya nih, saya sekarang berada pada slide yang ketiga dan saya pengen memunculkan full screen ini mulai pada slide yang ketiga. Bagaimana caranya? Kita bisa menekan tombol Shift F5. Nah, Shift F5 itu akan memunculkan pada slide yang saat ini sedang aktif. Ya, saya close lagi. Oke. Nah, kemudian PowerPoint tidak akan terlepas dari yang namanya animasi ya. Nah, animasi yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk memunculkan animasi slide. Ya, animasi transisi kita sebutnya. Caranya adalah kita pilih ke menu kita pilih ke dalam menu transition. Nah, transition ini adalah efek atau animasi perubahan dari slide 1 ke slide yang lainnya. Ya. Jadi ini diterapkan terhadap setiap slide yang saat ini sedang kita aktifkan. Artinya kalau saya sedang mengaktifkan slide 1, maka transisi ini hanya akan aktif pada slide 1 saja. Nah, ini bisa kita pilih misalnya nih. Saya pilih slide 1, misalnya yang ini atau yang lain.
Misalnya saya pilih yang begini misalnya, kemudian saya pilih slide 2, kemudian tentukan lagi mau pakai yang mana, misalnya yang ini, kemudian slide ketiga saya pilih lagi misalnya, saya pilih yang ini misal, kemudian slide keempat saya pilih dengan model-model yang berbeda. Ya, slide kelima juga sama, saya pilih yang lain lagi. Ya. Oke, bagaimana caranya untuk menampilkan? Ya, kembali kita tekan F5 atau kita pilih slide. Jadi inilah hasilnya. 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pada saat kita menampilkan setiap slide itu, teksnya juga otomatis ngikut ya. Teksnya juga secara otomatis muncul begitu. Nah, bagaimana cara kita ketika kita pengen tulisan ini munculnya bertahap misalnya sesuai dengan proses klik yang kita lakukan ya. Nah, caranya adalah kita bisa mengaktifkan ini, mengaktifkan teksnya dulu, kemudian kita bisa memilih animation. Nah, kemudian animasi di dalam objek ini ada 3 nih, ada entrance, ada emphasis, ada exit. Nah, saya pilih entrance saja sudah cukup ya. Saya pilih entrance saja misalnya, kemudian saya pilih zoom. Ya. Kemudian saya oke. Nah, kemudian yang kedua, yang ini juga sama. Saya pilih lagi misalnya. Oke. Kemudian yang ini juga sama. Saya pilih lagi. Zoom lagi misalnya. Kemudian ini pun juga sama nih. Saya pilih lagi zoom juga. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Saya pilih juga zoom. Ini juga sama. Saya pilih juga zoom. Kalau kita lihat di sini, angkanya berurutan 1 sampai dengan 8. Ini artinya dia akan munculnya sesuai dengan nomor urut itu. Misalnya 1, saya klik ya. Kemudian saya klik lagi, muncul lagi. Saya klik lagi, muncul lagi. Saya klik lagi, muncul lagi, dan seterusnya. Begitu. Jadi, pemilihan filenya atau pemilihan objeknya itu usahakan harus sesuai dengan objek mana yang akan kita munculkan lebih awal. Nah, dengan pengaturan seperti ini tadi, sehingga animasi-animasi yang kita buatkan itu akan memunculkan angka-angka seperti ini. Akan muncul angka 1, angka 2, angka 3, sampai dengan angka 8. Ini menunjukkan bahwa urutan objek yang dimunculkan itu berdasarkan urutan nomor yang seperti ini. Nah, kalau animasi yang kita berikan kepada objek ini bernomor angka 1 sampai dengan seterusnya, ini berarti bahwa objek akan dimunculkan dengan syarat harus menekan salah satu tombol di keyboard atau dengan cara menekan mouse. Kita contohkan, kita lihatkan seperti ini. Nah, objek-objek yang tadi kita buat ini belum muncul. Jadi belum dimunculkan ke layar. Tetapi ketika kita tekan mouse misalnya, maka dia muncul 1, kemudian muncul lagi. Saya tekan spasi juga misalnya, dia akan muncul spasi lagi, spasi lagi, spasi lagi, spasi lagi, spasi lagi ya. Nah, jadi objek-objek ini akan dimunculkan dengan ketentuan penekanan salah satu tombol di keyboard atau penekanan tombol di mouse. Bagaimana ketika kita inginkan supaya objek ini dimunculkan secara otomatis tanpa penekanan tombol di mouse atau penekanan tombol di keyboard? Maka caranya adalah kita harus merubah angka-angka ini menjadi angka 0. Nah, bagaimana caranya? Kita aktifkan dulu misalnya di bagian sini. Pengaturannya adalah pada bagian, tetap berada pada bagian menu animation, kemudian kita lihat di samping kanan atas ada pilihan start.
Nah, kalau kita lihat di sini startnya masih on click. Nah, on click itu artinya dia harus ditekan klik dulu atau ditekan salah satu tombol dulu baru akan dimunculkan data. Tapi di sini ada pilihan, ada with previews, ada after previews. Nah, kita bisa memilih kedua ini. Kita pilih salah satu. Kalau kita pilih with previews, artinya objek ini akan dimunculkan dengan objek sebelum dia. Nah, sedangkan objek sebelum comparison ini adalah transisinya kan tadi, transisi slide-nya. Artinya pada saat comparison muncul nanti tidak akan terlihat begitu jelas efeknya karena bersamaan dengan efek transisi yang sebelumnya muncul. Nah, tapi kita bisa memilih after previews ya. Kita pilih after previews dengan tujuan apa? Supaya animasi transisinya dimunculkan dulu, selesaikan dulu, baru kemudian kita lanjutkan ke bagian comparison, kemudian dan seterusnya. Nah, demikian halnya juga dengan lorem ipsum ini kita bisa set after previews. Dan seterusnya untuk yang lain-lain juga kita buat after previews. Kemudian ini pun juga sama, kita buatkan after previews. Kemudian yang ini juga sama, after previews. Dan yang terakhir juga sama, after previews. Nah, selain itu juga kita perlu memperhatikan urutan ya, urutan penulisannya di bagian sini ya. Jadi pastikan pada bagian animation pen ini kita harus memunculkan ini. Kalau misalnya nanti dia masih belum kelihatan, kita bisa memunculkan itu dari bagian animation pen di sini. Ya. Ini adalah urutan objek yang ada animasinya. Ya. Jadi mulai dari atas, ini yang tampil duluan, kemudian ini tampil kedua, tampil ketiga, dan seterusnya sampai ke bagian yang terakhir. Nah, dengan pengaturan seperti ini bisa kita lihat sekarang. Nah, dia otomatis muncul seperti itu. Ya. Tanpa kita tekan tombol apapun, dia akan langsung muncul. Gitu. Oke, ini adalah animasi yang kita terapkan terhadap objek. Dalam hal ini adalah teks ya. Nah, bagaimana ketika kita pengenkan animasi itu diterapkan terhadap objek berupa gambar misalnya. Oke, kita akan mencontohkan memberikan animasi pada logo misalnya ya. Kita masukkan gambarnya dulu. Saya pilih mono insert, kemudian kita pilih picture, dan kemudian kita cari logonya. Misalnya saya memilih logo yang ini, ya. Saya pilih logo ini, kemudian saya masukkan ke dalam sini. Misalnya. Nah, kita lihat sekarang objek itu, gambar itu tidak ada animasinya. Nah, sekarang saya pengen memunculkan animasi, berikan animasi pada logo ini. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita aktifkan dulu objeknya ya. Dalam hal ini adalah gambar berupa logo ini. Kemudian kita masuk ke dalam animation dan selanjutnya kita pilih pada bagian sini, pada bagian animation ini. Seperti biasa kita pilih yang entrance ya. Tapi kalau ini kita pilih langsung, maka animasi itu akan langsung diterapkan. Kalau misalnya kita pengen melihat tipe atau macam-macam efek-efek yang lain, kita bisa memilih yang bagian sini, ada pilihan more entrance effect. Nah, kita bisa mempreview dulu di sini. Jadi misalnya ini untuk yang whip, ini yang wheel, ini yang plus, ini yang expand, ini yang swivel. Nah, tergantung kita mau yang mana. Ya. Oke, misalnya saya pilih fit, ya, kemudian saya oke. Nah, kemudian kita lihat preview. Nah, dia tidak muncul, ya, tidak muncul ketika saya tekan klik, baru dia akan muncul. Nah, tidak munculnya dia otomatis karena dia angkanya angka 1. Ya. Bagaimana caranya untuk dia supaya otomatis seperti tadi? Berarti pengaturannya ada pada bagian start di bagian sini. Nah, pada bagian ini kita bisa memilih with previews atau after previews. Saya pilih with boleh, after juga boleh.
Saya pilih with previous karena dia berupa logo ya. Jadi supaya dia berjalannya bersamaan dengan animasi transisi juga diperbolehkan. Atau saya pilih after juga ya tidak masalah. Coba kita lihat hasilnya. Nah, dia langsung berjalan otomatis. Nah, tetapi teman-teman bisa kita lihat pada bagian animasi ini, dia hanya berhenti setelah animasinya, setelah efeknya selesai. Nah, saya pengenkan animasi terhadap logo ini terus berjalan selama slide ini ditayangkan. Nah, artinya ada pengaturan yang harus kita rubah, pengaturan yang harus kita buat supaya animasi itu tetap berjalan walaupun dalam durasi yang lama. Bagaimana caranya? Kita aktifkan objeknya ini dulu, kemudian lihat pada bagian animation pen yang ada di samping kanan. Kalau misalnya di tempat teman-teman belum ada animation pen, silahkan diklik dari bagian animation pen. Ingat bahwa animation pen di sini, apapun yang muncul pada bagian animation pen ini adalah objek-objek yang kita berikan animasi. Tentu saja objek ini adalah bagian dari slide yang sedang kita aktifkan saat ini. Bagaimana pengaturannya supaya dia bisa berulang animasinya? Caranya adalah kita tekan tanda panah di samping kanan, kemudian kita pilih timing. Oke, kemudian pada bagian sini ada duration. Duration ini adalah kecepatan. Kecepatan animasi itu bergerak. Kalau misalnya dirasa tadi terlalu cepat, kita bisa menurunkan temponya, bisa menjadi fast. Kalau dari yang posisi tadi sebelumnya adalah very fast. Saya pilih fast di sini. Kemudian ada pilihan repeat. Repeat adalah pengulangan animasinya. Nah, ketika kita pengennya animasi itu berulang terus-menerus, maka repeat ini harus kita set. Bisa kita pilih 2, 3, 4. Artinya kalau saya pilih 3 misalnya, maka animasi itu akan terus berulang sampai 3 kali putaran. Atau 3 kali animasi muncul. Nah, tetapi kalau memang kita pengennya animasi terus berjalan selama slide-nya dimunculkan, maka repeat-nya ini kita bisa memilih yang until end of slide. Jadi mau selama apapun durasi slide ini kita tampilkan, animasi itu akan tetap berjalan. Saya oke. Kemudian kita lihat hasilnya akan menjadi seperti itu. Nah, lihat. Dia ada efek berkedip ya. Efeknya berkedip karena tadi kita memilih memang animasinya yang bertipe fit. Ya, bertipe fit. Kalau misalnya mau merubah nih dari sekarang posisinya animasi menggunakan fade, misalnya ini pada bagian atas ini ya, bisa teman-teman lihat arah kursor saya. Nah, saya pilih, saya rubah misalnya, saya rubah menjadi swivel. Nah, maka akan menjadi begitu. Nah, ini pun juga sama ya, ini juga sama, startnya kita rubah menjadi after previous atau with previous, kemudian pengulangannya kembali lagi kita setting, repeatnya kita rubah menjadi until end of slide. Nah, sehingga bisa kita lihat sekarang hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dia terus berulang. Selama slide ini tetap kita munculkan, maka objek itu tetap berputar sesuai dengan efek pergerakan dari animasi yang kita pakai. Oke. Nah, seperti itu caranya untuk animasi ya. Jadi ingat animasi di dalam PowerPoint ada 3 macam. Yang pertama adalah animasi transisi. Animasi transisi itu artinya adalah animasi yang kita terapkan pada perubahan dari slide satu ke slide yang lainnya. Yang kedua ada namanya animasi objek ya. Animasi objek ini adalah animasi yang kita terapkan terhadap teks. Kemudian animasi objek yang kedua adalah animasi yang kita terapkan terhadap objek yang berbentuk gambar.
Pengulangan-pengulangan animasi ini tentu saja menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Apakah dia mau diulang animasinya atau tidak. Yang jelas kalau untuk teks saya rasa tidak perlu pengulangan animasi ya. Tetapi kalau dia dalam bentuk gambar, dalam bentuk logo, sangat memungkinkan untuk diatur supaya animasi itu terus berulang. Nah. Oke, berikutnya bagaimana caranya ketika kita mempresentasikan supaya ada suara yang mengiringi misalnya. Dalam hal ini adalah backsound ya. Nah, bagaimana caranya? Langkahnya yang pertama adalah kita tentukan dulu posisi slide yang kita aktifkan adalah slide yang pertama. Ya, posisi yang kita aktifkan adalah slide yang pertama. Nah, kemudian caranya adalah kita masuk ke dalam menu insert ya. Ke dalam menu insert kemudian lihat di samping kanan ada pilihan audio. Nah, kita bisa memberikan background atau suara ini sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama adalah online audio, artinya kita memanfaatkan library dari situs-situs online ya. Jadi kita ambil langsung linknya dan itu nanti akan langsung diterapkan. Tapi konsekuensinya berarti saat kita menjalankan file ini harus dalam kondisi online. Nah, kemudian yang kedua ada audio on my PC. Ini artinya memanfaatkan atau memanggil atau mengambil file MP3 atau file suara yang ada di dalam galeri komputer kita. Yang ketiga ada namanya record audio. Nah, record audio ini biasanya dipergunakan untuk menjelaskan apa yang sedang tampil di layar monitor. Biasanya ini untuk pembelajaran ya, media pembelajaran. Istilahnya ya voice over begitu ya. Nah, ini bisa kita pilih yang audio on my PC misalnya saya maunya. Nah, kemudian kita bisa mencari file MP3 yang akan kita masukkan. Tidak harus file MP3 ya teman-teman, bisa teman-teman menggunakan file yang lain. Bisa file MIDI, kemudian MP3, bisa AAC dan lain sebagainya. Atau bisa juga WAV atau WMA atau ekstensi-ekstensi yang bisa kita pakai untuk memunculkan suara. Oke, saya pilih ini misalnya. Nah, sehingga dia akan masuk seperti ini. Kita menggeserkan simbol speakernya ini. Ya, geserkan ke arah luar dengan tujuan apa? Supaya nanti pada saat kita menjalankan slide ini tidak ada gambar speaker yang muncul. Ya, kita sembunyikan saja. Tapi apakah ketika kita keluarkan ini suara nggak bergerak, suara nggak berbunyi? Tentu saja suara tetap ada, suara tetap berbunyi. Nah, namun untuk simbolnya memang sengaja kita sembunyikan. Nah, supaya suara ini otomatis berjalan pada saat animasi ditampilkan, sama halnya seperti animasi-animasi tadi, ya, bahwa ini harus kita set pada bagian ini, pada bagian startnya, ini harus kita set, kita pilih automatically, ya, kita pilih automatically. Ingat bahwa munculnya start ini adalah harus dengan cara mengklik dulu simbol speakernya. Tanpa kita klik simbol speaker tidak akan muncul pilihan yang ada di atas ini. Jadi ini harus kita aktifkan automatically. Kemudian kita tes. Ya, dia berjalan otomatis. Kemudian kita tes, kita pindah ke slide yang kedua, ke slide ketiga. Nah, apa yang terjadi? Ternyata suara itu tadi hanya berlaku pada slide pertamanya saja. Sedangkan untuk masuk ke slide 2, ke slide 3, dan seterusnya, suara itu menghilang. Nah, kenapa demikian? Karena karena sound yang tadi ini memang baru kita terapkan hanya pada slide pertama saja. Lantas bagaimana kondisinya ketika saya inginkan suara itu
harus muncul di setiap slide yang ada di dalam file kita. Ya. Maka ini harus kita atur. Bagaimana caranya? Kita aktifkan icon speakernya. Kemudian lihat di samping kanan. Ya. Lihat di samping kanan ada pilihan animation pin. Nah, pada bagian inilah kita harus mengaturnya. Klik tanda panah, kemudian kita pilih effect option. Ya. Mau pilih effect option atau timing juga sama ya, sama-sama karena ini effect option dengan timing itu berada dalam satu menu yang sama. Oke, efek. Sekarang pilihannya ada start playing. Ini kita pilih from beginning, artinya dimulai dari slide yang pertama. Kemudian ada stop playing. Stop playing ini artinya adalah sampai kapan suara ini akan dimunculkan. Suara ini akan dibunyikan. Kalau sekarang yang kita pilih adalah after current slide, artinya setelah selesai slide ini, maka suara akan menghilang. Maka itulah yang terjadi tadi. Nah, bagaimana caranya supaya walaupun slide-nya berpindah-pindah, mau dilanjutkan atau mau ke posisi slide yang sebelumnya, supaya suara itu tetap ada, maka pilihannya pada bagian stop playing ini kita pilih after berapa slide gitu ya. Nah, kita harus menuliskan sebanyak slide yang kita miliki saat ini. Misalnya di kondisi data saya ini ada 5 slide. Maka kita bisa memilih 5 slide di sini kita tuliskan. Atau direkomendasikan malah justru lebih banyak daripada jumlah set yang saat ini kita pakai. Misalnya slide saya aslinya ada 5, saya tulis misalnya after 10, tidak masalah. Kalau saya tuliskan 5 juga misalnya, ya kalau misalnya tidak ada perubahan jumlah slide. Tapi suatu saat mungkin ada penambahan jumlah slide gitu ya. Maka itu akan berpengaruh terhadap kondisi suara yang ada di dalam slide ini. Maka ini saya pilih 10 slide misalnya. Kemudian pada bagian timing. Nah, apa yang harus kita lakukan pada bagian timing? Timing di sini akan kita rubah pada bagian repeat-nya. Nah, kita perubahan di bagian repeat ini mengacu kepada durasi file suaranya. Durasi file suara ini misalnya durasi MP3-nya hanya 1 menit misalnya. Padahal kita akan menyampaikan presentasi ini bisa jadi sampai dengan 10 bahkan 15 menit misalnya. Maka supaya ketika nanti melewati 1 menit, melewati 2 menit, melewati 3 menit, suara akan tetap muncul berulang begitu, suara musiknya, maka ini pun juga harus kita rubah. Bisa kita rubah 3 kali, artinya ketika sudah 3 kali pengulangan dia akan berhenti. Paling aman adalah kita bisa memilih yang until end of slide. Artinya selama kita masih belum selesai mempresentasikan, maka suara ini akan tetap muncul. Oke. Kemudian bisa kita tes. Nah, biarkan dia otomatis berjalan. Oke, bunyi. Kemudian kita tes masuk ke slide yang kedua. Tetap berbunyi. Masuk ke slide yang ketiga. Tetap berbunyi. Masuk ke slide yang keempat. Tetap berbunyi. Kita masuk ke slide yang kelima. Juga sama, tetap berbunyi. Ketika sudah selesai, barulah dia akan menghilang ya. Oke, demikian caranya untuk memasukkan suara. Oke, satu lagi bagaimana caranya untuk memasukkan video ke dalam slide kita. Ya. Caranya cukup mudah karena ini wilayahnya sama dengan suara tadi. Kita masuk ke menu insert, kemudian kita bisa memilih video. Kemudian kita bisa memilih video on my PC. Misalnya saya pilih yang ini. Kita sesuaikan ukurannya, saya ambil dari arah diagonal. Saya masukkan ke sini misalnya. Nah, sama halnya seperti di MP3 tadi ya. Jadi untuk supaya objek ini videonya secara otomatis berjalan, secara otomatis ngeplay gitu, maka
pada bagian playback ini startnya saya pilih automatically. Ya. Kemudian bisa kita tes sekarang. Nah, dia berjalan otomatis. Saya ulangi misalnya, saya mulai dari slide 1 seperti ini. Slide 2 muncul dia. Kemudian slide ketiga. Nah, apakah dia otomatis muncul? Nah, dia seperti itu. Oke ya. Jadi demikian caranya untuk membuat file presentasi mempergunakan PowerPoint. Jadi itu adalah poin-poin yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami bahwa dengan menggunakan PowerPoint ini kita bisa memanfaatkan template bawaan dari Office, baik itu template yang memang sudah tertanam di dalam aplikasinya ini ataupun juga template yang memang bawaan dari rekomendasi Microsoft, artinya kita harus mengambil secara online. Kemudian beberapa poin penting yang harus kita pahami, yang harus kita ikuti adalah bahwa di dalam PowerPoint, data-data yang kita masukkan itu adalah poin pentingnya saja. Sedangkan untuk rinciannya itu nanti pada saat narasumber menyampaikan materi di depan. Oke, semoga video ini membantu untuk menambah teman-teman, menambah wawasan teman-teman sekalian. Silahkan dipelajari dan dipraktekkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.